Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat untuk kelas 9. Oh iya, fungsi kuadrat ini ialah lanjutan dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu materi persamaan kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel berpangkat 2, hampir sama dengan persamaan kuadrat, namun berbentuknya itu sebagai suatu fungsi ya. Bentuk umumnya sendiri yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c adalah bilangan real. Oh iya, fungsi kuadrat sendiri biasa disimbolkan dengan y ya. Jadi jika ada soal f dalam kurung x ataupun y, itu sama saja sebenarnya. Kita masuk ke grafik fungsi kuadrat ya. Nah, agar bisa membuat grafik pada suatu fungsi kuadrat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu titik koordinatnya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan titik koordinat tersebut? Yaitu dengan cara mensubstitusikan beberapa nilai x yang berbeda. Untuk contoh soal pertama, yaitu di sini ada soal y sama dengan negatif x kuadrat. Nah, di sini kita akan substitusikan ke nilai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Di sini kita tinggal mengganti nilai x-nya dengan angka-angka yang udah ada ya. Pertama kan negatif 3, maka kita langsung substitusikan saja, yaitu negatif dalam kurung negatif 3 dikuadratkan, maka hasilnya kan negatif 3 dikuadratkan dulu hasilnya 9. Lalu karena nilai x-nya di sini negatif, maka hasilnya menjadi negatif 9. Dan titik koordinat pertama pun didapati yaitu negatif 3 dan negatif 9. Untuk titik koordinat selanjutnya pun sama, tinggal kita substitusikan saja nilai x-nya. Yang kedua kan negatif 2, berarti negatif dalam kurung negatif 2 kuadrat. Pertama, negatif 2-nya kita kuadratkan dulu. Negatif 2 dikuadratkan 4. Dan karena di sini nilai x-nya negatif, maka menjadi negatif 4. Dan titik koordinat keduanya yaitu negatif 2 dan negatif 4. Untuk mencari titik koordinat selanjutnya masih sama, tinggal kita substitusikan saja nilai x-nya sesuai dengan angka-angka yang ada, maka akan ditemukan titik-titik koordinatnya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini saya ada soal yaitu y sama dengan x kuadrat plus 3. Dan nilai x yang akan disubstitusikannya pun yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu tinggal substitusikan saja x-nya, yaitu dengan nilai angka yang telah ada. Nah, untuk yang pertama kan negatif 3. Nah, berarti negatif 3 kuadrat. Kenapa negatif 3 kuadrat? Karena kan di sini x-nya kuadrat ya. Jadi negatif 3 kuadrat ditambah 3. Tuh, karena ini ada nilai c-nya 3. Jadi hasilnya 12 dan didapatkan titik koordinatnya yaitu negatif 3 dan 12. Selanjutnya masih sama, tinggal masukkan saja nilai substitusi x-nya. Selanjutnya yaitu ada sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama ada yang dilihat dari nilai a-nya. Nah, untuk grafik y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat terbuka ke atas atau ke bawah itu ditentukannya dengan yang pertama, ada jika a lebih besar daripada 0 atau a-nya itu positif, maka grafik terbuka ke atas. Dan jika a kurang dari 0 atau a-nya itu negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Dan ini contoh gambarnya ya. Tuh, ini a-nya kurang dari 0 dan titik puncaknya itu ada di atas ya. Dan ini jika a lebih dari 0, titik puncaknya itu ada di bawah. Pokoknya ingat saja jika a kurang dari 0, menyerupai gunung. Jika A lebih daripada 0, menyerupai huruf V ya, grafiknya. Selanjutnya ada yang dilihat dari nilai diskriminannya. Masih ingat kan rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Nah, jadi
Kalau misalkan D-nya lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Namun jika D-nya sama dengan 0, grafiknya akan memotong sumbu X di 1 titik saja. Dan jika D-nya negatif, maka grafik tidak akan memotong sumbu X. A lebih dari 0 ya. Kalau A lebih dari 0, kan berarti kurvanya terbuka ke atas ya. Dan tinggal kita sesuaikan saja jika diskriminannya lebih dari 0, maka lihat grafiknya memotong sumbu X di 2 titik tuh. Ada titik pertama dan titik kedua. Jika D-nya kurang dari 0, maka dia nggak akan memotong di sumbu X-nya. Tapi jika D-nya sama dengan 0, dia akan memotong sumbu X namun hanya pada 1 titik saja. Dan untuk A, nilai A kurang dari 0, itu masih sama saja. Hanya saja kurvanya terbukanya ke bawah. Nah, sekarang kita langsung ke contoh grafik. Nah, ini adalah tabel substitusi nilai X yang tadi telah kita hitung ya. Nah, maka sekarang kita akan menggambarkan grafiknya. Jadi grafiknya itu seperti ini. Sekarang kita akan menempatkan titik-titik koordinatnya sesuai nilai X yang telah kita substitusikan. Kita tanda-tandain dulu ya titiknya. Lalu jika semua titik koordinat telah ditandai, kita akan membuat garisnya. Setelah selesai menggambarkan grafiknya, nah grafiknya kan seperti ini ya. Lihat, kurvanya itu terbuka ke atas. Mengapa terbuka ke atas? Karena lihat, A-nya itu 1. A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan kurvanya lihat, tidak memotong sumbu X. Mengapa? Karena nilai diskriminannya itu kurang dari 0, yaitu negatif 12. Jadi tidak memotong ya di sumbu X. Selanjutnya kita akan menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat yang telah kita hitung tadi ya. Tuh, ini kan tadi hasil dari mensubstitusikan nilai X-nya. Lalu kita akan menggambar grafiknya. Untuk membuat grafiknya masih sama ya, kita tinggal letakkan titik-titik sesuai titik koordinat yang telah kita temukan dari hasil mensubstitusikan nilai X. Jika sudah semua ditandai titik koordinatnya, kita tinggal membuat garis kurvanya. Setelah selesai menggambar grafiknya, nah sekarang kita akan membahas kenapa sih kurvanya itu terbuka ke bawah. Nah, mengapa terbuka ke bawah? Karena lihat di sini nilai A-nya itu kurang dari 0 ya. Diingat kembali, jika A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Lalu kurvanya itu tepat memotong sumbu X. Mengapa? Karena hasil dari diskriminannya itu adalah 0. Maka, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka kurvanya pasti akan tepat memotong pada sumbu X. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu nyatakan bentuk persamaan X kuadrat minus 2 sama dengan negatif 2 dalam kurung X minus 3 kurung tutup ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Lalu gambarkanlah grafik fungsi kuadratnya. Pertama kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kan bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Maka dari X kuadrat minus 2 sama dengan minus 2 dalam kurung X minus 3,
akan didapatkan hasil yaitu x kuadrat plus 2x minus 8. Selanjutnya kita akan mencari titik koordinatnya. Titik koordinat dari x kuadrat plus 2x minus 8, kita akan mensubstitusikannya ke x-nya dengan nilai yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, dan 3. Caranya masih sama ya, tinggal substitusikan seperti biasa yaitu x-nya ganti yang pertama dengan negatif 3. Maka negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali negatif 3 dikurang 8 sama dengan 9 ditambah negatif 6 minus 8 sama dengan negatif 5. Maka titik koordinat yang pertama kita akan mendapatkan negatif 3 dan negatif 5. Untuk selanjutnya pun sama, kita tinggal masukkan nilai x-nya. Maka kita akan mendapatkan titik-titik koordinatnya. Selanjutnya kita tinggal membuat grafiknya yaitu sama seperti sebelumnya, sebelum membuat grafik kita tandai dulu titik-titik koordinatnya. Lalu kita gambar kurvanya. setelah selesai menggambarkan grafiknya, nah inilah hasil grafiknya ya yang tadi. Lihat, kurvanya itu terbuka ke atas. Mengapa? Karena lihat, A-nya itu sama dengan 1. A-nya lebih dari 0. Ingat sekali lagi, jika A lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Namun jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Dan kurvanya ini memotong sumbu X. Mengapa? Karena nilai diskriminannya yaitu lebih dari 0, yaitu 36. Jadi memotong pada sumbu X ya. Sekian pembahasan materi pada fungsi kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.